Shalom, perkenalkan nama saya Teddy Gosal. Saya sudah berkeluarga dan istri saya satu. Ini orangnya yang cantik ini pasangan hidup yang saya dapat dari Tuhan. Namanya Yeni Gosal. Dari perkawinan kami, puji Tuhan, kami dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama seorang putri namanya Jessica, yang kedua putra namanya Marcel, dan yang terakhir putra lagi namanya Randy. Yang pertama dan kedua sudah selesai pendidikannya, dan yang terakhir baru lulus SMA. Tahun ini akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Kami menikah pada tahun 1994 ya. Jadi bulan September. Jadi sampai sekarang ya sudah mendekati 26 tahun ya. Tahun ini 26 tahun. Kami sungguh berbahagia meskipun Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berkeluarga itu saya sudah berumur mendekati 36 tahun. Tapi puji Tuhan, kami dikaruniai 3 orang anak. Itu yang kami sangat bersyukur, dan Tuhan memberikan saya dan istri saya kemampuan untuk mendidik anak-anak dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ceritanya kira-kira tahun 1999 ya, kami mulai bertobat, khususnya saya, dan mulai melayani di dalam satu persekutuan doa karismatik Katolik. Di situ kami banyak belajar, hidup kami diubah, dan kami mulai melayani Tuhan. Kami belajar banyak tentang pelayanan, kami belajar banyak bagaimana sebagai seorang Kristen harus berbuat. Dan pelayanan kami mulai dari gereja, dari kepengurusan di Dewan Paroki, dan kepengurusan di PKK, Pembaruan Karismatik Katolik. Itu berjalan mulai saat 99 itu, kemudian 2000 kami sempat ikut konfernas di Ambarawa, Semarang, dan itu terus bertumbuh. Kami berdua sama-sama mulai melayani dari hal yang kecil-kecil sampai kami melayani ya sampai ke pedalaman, dan kami merasa bahagia ya bisa melayani orang-orang yang memerlukan pelayanan. Nah, kalau cerita soal pelayanan ini, istri saya yang lebih banyak dia terjun langsung di dalam pelayanan. Mungkin Mama bisa cerita sedikit juga kah begitu? Baiklah, kalau soal pelayanan, saya tidak mungkin berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari keluarga ataupun suami saya. Kita dalam keluarga, kita bersama-sama melayani, tapi memang saya lebih banyak mengambil bagian dalam pelayanan. Saya paling senang namanya mengumpulkan orang, memotivasi orang, mendorong orang. Apalagi kalau ada orang yang sudah lama nggak kelihatan, kita berusaha untuk mengunjunginya, menanyakan keadaannya. Dan lebih banyak Tuhan berikan saya visi untuk orang-orang muda. Bukan karena masih muda, kita ini sudah tua ya, tetapi kita berusaha untuk melayani kalangan apapun, sampai dari anak-anak
sampai orang besar, sampai orang yang lanjut usia. Nah, saya sebagai awam merasa bersyukur karena Tuhan memilih kita. Sabda Tuhan mengatakan bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, dan bersyukur itu bahwa keluarga kami boleh diperkenankan Tuhan untuk melayani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan kami bukan pelayanan yang hanya di kota, tapi kita melayani sampai di kampung-kampung, di tempat yang tidak ada air, di tempat yang susah transportasi, dan jalanan yang sangat jelek. Satu titik hujan kadang-kadang bisa membuat kita tertidur di hutan. Tapi puji Tuhan, selama kita melayani dalam doa-doa tim, kita sudah lakukan doa bersama, sehingga semua perjalanan pelayanan kami berjalan dengan lancar. Di samping itu juga kami melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin dan lemah. Rumah saya dipakai tempat untuk rumah komunitas, di mana banyak untuk berkumpul, berdoa, untuk retret, untuk rapat bersama, memikirkan bagaimana kita pelayanan, dan bahkan mereka tidur, makan di rumah ini. Dan kami bersyukur bahwa rumah ini memang sengaja kami buatkan los, di mana rumah ini tempat untuk rumah komunitas, di mana kita melayani siapapun juga tanpa memilih latar belakang orang tersebut. Saya pegang firman Tuhan bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan dan mulia. Kalau kita sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang harus kita buat untuk Tuhan? Nah, dari segala keterbatasan, dari segala yang ada pada kami mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu saja yang saya secara pribadi dan keluarga rasakan, bahwa kami mau mendidik anak-anak kami dalam keluarga untuk melayani mulai dari hal yang terkecil. Kita tidak mau melihat yang besar dulu, dari hal yang terkecil di dalam membangun hidup berkeluarga, mendidik anak-anak, berkomunikasi, dan mengajarkan, membina anak-anak mulai sejak dini. Bagaimana saya membangun hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan bisnis, pekerjaan, dan rumah. Saya punya prinsip bahwa kalau kita mau melayani keluar, kita harus melayani keluarga kita terlebih dahulu. Maka itu di dalam pelayanan saya, sebelum saya pergi melayani keluar, makanan harus siap, kemudian anak-anak sudah belajar, rumah sudah bersih, supaya kalau suami ini pulang nggak akan marah ya. Jadi semua itu sudah saya lakukan, baru saya pergi latihan kor, saya ke kombas, saya ke persekutuan doa. Nah, dari seluruh pembagian waktu ini, saya paling ingat, saya dulu bankers, saya kerja di bank. Namanya bank itu pasti kan kerjanya banyak. Nah, tetapi cinta saya kepada Tuhan tidak membuat saya meninggalkan pekerjaan kantor maupun meninggalkan pelayanan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu betapa saya sungguh sangat mengasihi Tuhan. Sehingga suatu ketika saya menemukan pekerjaan kantor yang setumpuk pemeriksaan kredit yang harus diperiksa pada hari itu. Karena tidak mungkin saya meninggalkan satu pekerjaan pada hari itu, karena besok pekerjaan akan menumpuk. Saya lihat itu saya sudah stres. Tapi Roh Kudus itu roh yang baik, roh yang menuntun, roh yang memberikan kita memberikan kita solusi. Bagaimana caranya? Tiba-tiba saya merasa begini, Tuhan bilang begini, Yeni, pisahkan pekerjaan yang ada di depanmu. Yang setumpuk ini saya jadikan segini, yang lain saya tidak mau lihat. Saya sisihkan yang tidak terlihat oleh pandangan mata saya. Karena kalau lihat sudah tinggi, saya sudah stres. Ya saya pisahkan. Sambil saya bekerja, saya menyanyi, saya bilang, Tuhan, saya ingin ke persekutuan doa. Saya begini. Sambil nyanyi, saya kerjakan. Dan tanpa sadar, waktu berjalan. Sore-sore jam 5, jam setengah 6, pekerjaan kantor sudah selesai. Dan saya sungguh yakin, jika kita mau melakukan kehendak Tuhan, jika kita mau mengandalkan Roh Kudus untuk Roh Kudus bekerja membantu kita, membuat waktu kita pas untuk melayani Tuhan dan pergi ke persekutuan doa, pasti
Roh Kudus melakukan itu dan membantu kita. Demikian. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang sibuk-sibuk, jangan memikirkan sibuknya, tapi pikirkanlah rencana Tuhan yang indah di saat kita datang bersekutu bersama Tuhan. Semua pekerjaan akan dibereskan pada waktu yang tepat. Nah, sekarang saya mau cerita tentang pengalaman iman yang luar biasa, pengalaman iman kami. Kami kan sudah melayani keluar ya, terus kami juga mendidik anak-anak dengan baik. Mereka kami ajar untuk berdoa, pelayanan di gereja, ya. Nah itu memang urusannya istri saya nih, dia yang Mendorong anak-anak. Karena saya ini baptisnya sudah tua. Saya mau merit baru baptis Katolik, ya. Jadi halal untuk anak-anak itu istri saya yang lebih memahami. Nah, di dalam pelayanan kami pada masa itu ada satu hal yang mengganjal di hati kami, yaitu orang tua kami. Orang tua saya tinggal mama saya yang masih hidup. Orang tuanya Yeni itu papa mama masih ada. Dan mereka beragama Buddha semua. Nah, ini tantangannya sungguh luar biasa. Kami ajak mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Tanggapannya selalu, oh ya, Nanti saja. kami percaya, tapi nanti saja. Mama saya begitu, papa mamanya dia juga begitu. Belum waktunya. Mereka padahal kalau diajak ngomong bilang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan, ya. Tapi pada saat diajak mau masuk ke gereja, itu alasannya banyak sekali. Nah, ini tantangan memang luar biasa. Kami bergumul bertahun-tahun itu, sampai papanya Yeni tahun 2011 meninggal secara tidak kami duga, ya. Tidak masalah penyakit juga tidak terlalu parah sebetulnya, tapi ya sudah, itu Tuhan yang mau. Dalam keadaan kami belum berhasil untuk membawa dia ke Tuhan, ikut Tuhan. Ada satu penyesalan dalam hati kami. Tapi puji Tuhan, dalam 1-2 tahun kemudian kalau nggak salah, itu mama saya yang tinggal di Surabaya itu mau dibaptis, mau masuk jadi Katolik. Aduh, kami sudah luar biasa bahagia, ya. Dan pada tahun 2018 kemarin beliau sudah meninggal. Tapi kami tahu bahwa dia saat ini ada bersama Tuhan Yesus. Nah, tinggal mama yang satu nih, mamanya Yeni ini. Waduh, itu juga Angel. sulit sekali. Mungkin Yeni dia cerita sendiri. Nah, kita sudah berapa lama bujuk-bujuk dia itu. Nah. Ya, intinya mama percaya Tuhan tapi belum mau. Katanya belum waktunya dan jangan dipaksa. Ya, kita bilang, Ma, kita tidak pernah paksa. Kita tidak pernah paksa mama. Tapi kita mau kasih tahu mama, hanya satu-satunya kitab suci yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan, hanya satu-satunya milik pengikut Kristus. Jadi mama pasti masuk surga. Nah, suatu ketika ternyata mama tuh sering mimpi dilihatkan jubah yang melambai-lambai. Itu bukan sekali tapi sering, dan akhirnya dia bercerita sama saya. Oh ya Ma, mama lihat itu 1 kali, sering katanya. Nah,
Akhirnya saya panggil lah suami saya. Pak, ini loh mama lihat gini. Terus suami saya bilang, mama, satu keyakinan yang mama boleh tahu, bahwa di saat mama terima Yesus, mama punya dosa semua diampuni. Dia rasanya kayak terkesima gitu loh. Itu tapi dia simpan dalam hati. Dia tidak, mama saya orang diam, jadi tidak banyak bicara. Nah, suatu pagi dia tanya lagi, betulkah kalau kita terima Tuhan Yesus, kita diampuni dosa-dosanya? Saya bilang, benar. Mama harus yakin itu. Kemudian di bulan April sebelum Paskah itu dia bilang, pagi-pagi dia bilang dia mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Aduh, betapa bahagianya. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya itu ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Pagi-pagi ada burung gereja masuk dalam rumah. Dia bilang, ini Yen, burung gereja. Saya bilang, ini kan bukan gereja, kok burung gereja ada di dalam rumah? Terus dia bilang, itu tanda-tanda baik. Dia bilang gitu. Kemudian saya yang selalu mandikan mama dan papa waktu mereka sakit. Jadi saya mandikan mama, saya selalu menyanyi, saya selalu ngomong gini, Ibu Veronica, kita mandi, Ibu Veronica. Jadi saya panggil dia dengan kata Veronica, tapi tidak tahu panggil itu dalam maksud apa, saya tidak tahu, tapi saya selalu memanggil itu. Nah, akhirnya pada saat mama bilang mau dibaptis, langsung suami saya bilang, cepat, langsung laksanakan. Nah, langsung hubungi pastor dan kita hitung tanggal, dimintalah pada saat Minggu Palma. Minggu Palma, siang-siang habis misa, langsung kita merayakan pembaptisan mama, krismah mama, langsung sakramen minyak suci. Puji Tuhan, semuanya itu karena rancangan yang Tuhan berikan sangat indah di dalam keluarga. 1 tahun kemudian, Tuhan memanggil mama saya dalam damai, dalam cinta kepada Tuhan. Dia pergi walaupun tidak dilihat oleh anak-anaknya, dia pergi dalam damai dan sangat cantik sekali. Mertua saya juga sebelum pergi, pada saat saya konvenas di Pontianak, saya bilang, mami pasti tunggu saya. Benar. Selesai konvenas semua selesai, suami saya sudah di Surabaya karena mami sudah semakin parah. Saya bilang, pasti mami tunggu saya. Selesai konvenas, saya tiba di Surabaya, malam, subuh, langsung dikasih tahu bahwa mami pendarahan. Tidak lama kemudian kami ikutin proses demi proses. Akhirnya kami doa penyerahan dan saya rasa memang sudah tidak lama lagi. Tapi saya bersyukur sekali bahwa mami mau tunggu saya. Nah, dan saya pasti yakin bahwa saya pasti anak mantu yang disayang sama mami. Amin. Amin. Ya, itulah pengalaman iman yang bagi kami berdua sungguh luar biasa. Karena waktu itu kami juga bicara, sampaikan ke orang tua kami bahwa kalau ikut Yesus itu, kami sudah tahu seandainya mama nanti suatu saat pulang, kami sudah tahu kemana mama pergi. Jadi kami ini anak-anak tenang, mama pun juga tenang karena selamat. Oh iya, satu hal dia bilang, kalau mama mati bisa ketemu kalian nggak? Saya bilang, bisa dong. Nanti kita semua masuk surga mama. Itu membuat dia yakin dan percaya saat ikut Yesus, dia akan bertemu juga dengan anak-anaknya. Amin, amin. Ya, itulah pengalaman kami yang kami bagikan. Pengalaman yang sungguh indah. Karena 2 jiwa Puji Tuhan datang pada Yesus. Amin. Puji Tuhan, amin. Halo, perkenalkan saya Jessica, anak pertama dari keluarga Teddy Gosal. Perkenalkan saya Randy, anak bungsu dari keluarga Bapak Teddy Gosal. Nah, sekarang kami sedang berada di Surabaya, jadi tinggalnya terpisah dari mama sama papa di Jayapura. Satu hal yang saya mau saksikan, bahwa saya bersyukur ketika Tuhan boleh mengizinkan saya untuk boleh dalam keluarga ini, karena benar-benar saya boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan tuh selalu menyertai keluarga kami. Kami bersyukur juga bahwa ketika kami juga
keluar dari rumah, harus jauh dari orang tua, tapi benar-benar apa yang sudah diajarkan orang tua dari kami kecil untuk selalu dekat dengan gereja. Jadi dari kecil tuh kami selalu ikut dalam sekolah minggu, dalam skami, misdinar. Jadi selalu didekatkan pada kehidupan menggereja. Jadi itu sesuatu hal yang boleh menjadi fondasi yang kuat gitu untuk setiap kami untuk berpisah dari rumah, tinggal jauh dari orang tua, sehingga kami juga maksudnya hidup selalu ingat pada Tuhan gitu. Dan sampai saat ini saya juga bersyukur karena dengan pengajaran dari orang tua juga, jadi saya juga jadinya sekarang ikut dalam sebuah komunitas, sehingga itu juga memaintain iman saya pada Tuhan. Dan saya juga bersyukur bahwa kedua orang tua kami itu selalu mau untuk melayani orang-orang lain. Jadi itu suatu hal yang kami juga contoh, yang bukan sesuatu yang asing bagi kami, tapi benar-benar saya sangat bangga bahwa ketika orang tua kami boleh hidup juga mencoba untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu juga berimpact bagi kami. Dan kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan terus menyertai, dan kami juga maksudnya karena sudah tahu kebenaran dari kecil, jadi kami juga walaupun terpisah jauh, tapi benar-benar berkat doa dari orang tua kami juga boleh maksudnya merasakan hidup dengan baik gitu loh. Jadi kayak selalu disertai Tuhan, kami sangat merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap apapun yang boleh kami lakukan saat ini. Ya, jadi saya akan sedikit menambahkan dari cici saya. Jadi mama pernah cerita ke saya kalau saat kandungan itu mama sudah bawa saya ke pelayanan, dan waktu saya bayi itu saya sempat dititipkan kepada para suster, biar para suster itu jaga saya saat mama saya pelayanan. Terus kami dari kecil sudah diajarkan untuk berdoa dan mengucap syukur, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan berdoa pagi. Dan itu mengajarkan kami sampai saat ini untuk tidak pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita. Terus saat kami sakit, saat kecil, mama itu selalu menyanyikan lagu Tuhan Yesus sembuhkanlah Randy atau Marcel atau Jessica. Dan itu mengajarkan kami saat kami sakit juga, itu Tuhan masih ada buat kami karena Tuhan itu menyembuhkan anak-anaknya. Ketika kami kecil juga, kami itu selalu diajak untuk ke seminar atau retret rohani, dan itu membuat kami itu tidak asing lagi dalam mengikuti event-event kayak gitu. Jadi basic-basic yang mama papa saya dan cece saya dan koko saya yang sudah diterapkan pada saat kecil ini, itu menopang kita saat kita itu jauh dari orang tua. Walaupun tidak dikasih ingat, kami tetap memiliki basic itu untuk menopang iman kita saat kita terpuruk. Sekian dari kami. God bless you. Shalom, perkenalkan saya anak kedua dari keluarga Bapak Teddy Gosal. Hal yang mau saya saksikan di sini adalah betapa saya bersyukur bisa dilahirkan di keluarga yang dari kecil sudah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu memang sangat baik bagi keluarga kita, dimana di saat kesusahan pun Dia selalu membantu kita. Oleh karena itu, Pak Mama saya selalu mengajarkan kami bertiga untuk mengarahkan semuanya kepada doa, sehingga dalam semua pergaulan saya, dalam pelajaran saya, sekolah saya, dan dalam pekerjaan saya semua bawakan kepada Tuhan beserta semua seluruh masalah saya. Karena dengan doa saya yakin bahwa Tuhan pasti akan membantu kita, karena Tuhan itu Maha Penyayang bagi semua umatnya. Sekian dari saya, terima kasih.